warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sidi Abdul Ghafur dengan NIM 1010724018, prodi S1 Teknik Telekomunikasi. Di sini akan menjelaskan tentang pentingnya akhlak, adab, etika dalam kehidupan. Saya di sini akan mengkaji yang pertama, apa makna dan pengertian akhlak. Secara bahasa, akhlak adalah istilah bahasa Arab yang merupakan bentuk jamak dari khuluq dan khulq, yang berarti tabiat, budi pekerti, dan agama. Kata akhlak berakar dari khalaqa yang berarti diciptakan dan khalq yang artinya pencipta. Hal ini mengisyaratkan bahwa dalam akhlak tercakup pengertian terciptanya perpaduan antara kehendak Khalik sang pencipta dengan perilaku makhluk manusia. 3. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak." Hadis riwayat Al-Baihaqi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Adapun macam-macam akhlak, yang pertama, akhlak mulia atau yang disebut akhlakul mahmudah atau karimah. Akhlak mulia yaitu sikap dan tingkah laku yang mulia atau terpuji terhadap Allah Subhanahu wa taala, sesama manusia dan lingkungannya. Sifat mulia tersebut bagi setiap muslim perlu diketahui yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis. Untuk yang kedua, akhlak tercela atau yang disebut dengan akhlakul mazmumah. Akhlak tercela yaitu sikap atau tingkah laku yang buruk terhadap Allah Subhanahu wa taala, bersama manusia dan makhluk lainnya, serta lingkungan. Berdasarkan pengertian akhlak buruk, maka diharapkan agar setiap muslim menghindari sifat tercela, karena ini sangat merusak kehidupan manusia, baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, bermasyarakat, maupun kehidupan bernegara, dan begitu pula juga berhubungan dengan Allah. Akhlak dalam Islam merupakan tema sentral ajaran Islam dan merupakan tolok ukur keimanan seseorang. Jika Islam dikatakan sebagai sistem, maka akhlak Islam dapat merupakan subsistemnya. Karakteristik Islam tentunya tidak berbeda dengan karakteristik akhlak Islam itu sendiri. Akhlak merupakan manifestasi atau perwujudan akidah seseorang. Oleh karena itu, baik buruknya akidah dapat dilihat sejauh mana kebaikan akhlak. Akhlak dikatakan sebagai manifestasi akidah atau iman, karena indikator iman itu harus mencakup 3 hal, yaitu keyakinan hati, ucapan lisan, dan pembuktian berupa amal perbuatan. Sedangkan wujud iman yang sesungguhnya adalah terletak pada perbuatannya. Untuk selanjutnya, yang kedua, apa makna dan pengertian etika. Etika dari sebuah kata yang berasal dari bahasa Yunani, kata ethos, yang berarti kebiasaan, yaitu kebiasaan baik atau buruk. Jadi ketika adalah sebuah tatanan perilaku berdasarkan suatu sistem tata nilai suatu masyarakat tertentu. Biasanya etika lebih baik dikaitkan dengan ilmu atau filsafat, karena yang menjadi standar baik dan buruk adalah akal manusia. Menurut Hamzah, etika Islam memiliki karakteristik. Yang pertama, etika Islam mengajarkan dan menuntun manusia kepada tingkah laku yang baik dan menjauhkan diri dari tingkah laku yang buruk. Untuk yang kedua, etika Islam menetapkan bahwa yang menjadi sumber baik buruknya perbuatan didasarkan pada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Untuk yang ketiga, etika Islam menetapkan bersifat universal dan komprehensif, dapat diterima dan dijadikan pedoman seluruh umat manusia di segala waktu dan tempat. Pentingnya etika. Yang pertama, mengarahkan perilaku yang baik. Etika memberikan kerangka kerja yang jelas untuk memandu tindakan individu. Ini membantu orang untuk membuat keputusan yang baik dan bertanggung jawab. Yang kedua, membentuk karakter. Etika membantu membentuk karakter seseorang. Nilai-nilai etika yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari
membantu seseorang menjadi pribadi yang jujur, peduli, dan bertanggung jawab. Untuk yang ketiga, menghindari tindakan kerugian. Etika membantu mencegah tindakan yang dapat merugikan diri seseorang, orang lain, dan masyarakat. Dengan mengikuti prinsip-prinsip etika, kita dapat menghindari perilaku yang merusak dan negatif. Yang keempat, membangun hubungan yang kuat. Etika adalah fondasi hubungan yang kuat dan sehat. Ketika individu bertindak dengan integritas dan empati, ini menciptakan rasa saling percaya dan rasa hormat dalam interaksi sosial. Untuk yang ketiga, apa makna dan pengertian adab? Adab secara etimologis berasal dari bahasa Arab, yaitu adaba yu'adibu, yang berarti mendidik atau pendidikan. Nah, untuk selanjutnya, kata pendidikan berasal dari bahasa Yunani, pedagoge, terdiri dari kata pais, yaitu anak, dan edain, yaitu membimbing, sehingga memiliki arti membimbing anak. Adab dalam kehidupan sehari-hari banyak macam sesuai dengan jenis aktivitas yang kita lakukan. Orang yang beradab adalah orang yang terdidik, memiliki pengetahuan, etika, dan budi pekerti luhur, sehingga dalam pergaulan sehari-hari anak akan tumbuh dan berkembang secara sehat fisik dan mentalnya. Menurut pendapat para ulama pun menyampaikan, pertama Imam Abu Hanifah, yaitu penekanan pada akal dan kias membuat adab lebih bersifat rasional, sangat menghargai logika dan peraturan dalam pergaulan, termasuk adab dalam majelis ilmu. Yang kedua, menurut Imam Malik mengatakan bahwa pelajarilah adab terlebih dahulu sebelum mempelajari suatu ilmu, sebagaimana yang dilakukan Imam Ibnu Mubarak yang mempelajari adab selama 30 tahun, setelah itu baru mempelajari ilmu selama 20 tahun. Yang kedua, menurut Syekh Sholih Al-Ustoimi menuturkan bahwa dengan mempelajari adab maka akan mudah meraih ilmu. Sedikit memperhatikan adab maka ilmu akan menjadi sia-sia. Menurut Imam Syafi'i, menghubungkan antara dalil nakli dan akli secara seimbang, sangat menekankan adab dalam menuntut ilmu dan berdiskusi serta menghindari debat kusir. Yang keempat, menurut Imam Ahmad, ini sangat literal terhadap dalil dari Al-Quran dan hadis, sehingga adab dilihat sebagai bentuk pengamalan hadis secara langsung. Dikenal sangat zuhud dan wara', termasuk dalam adab menjaga diri dari hal yang subhat. Adapun adab dalam kehidupan sehari-hari seperti adab kepada orang tua, guru atau dosen, dan masyarakat. Contoh adab terhadap orang tua: yang pertama, menghormatinya; yang kedua, tidak durhaka. Contoh adab kepada guru: yang pertama, mengamalkan ilmu yang telah dipelajarinya; yang kedua, menjaga etika terhadap guru atau dosen. Contoh adab terhadap bermasyarakat: berperilaku jujur, memberikan nasihat ketika diminta. Kesimpulannya, akhlak, adab, dan etika adalah 3 hal yang sangat penting yang menjadi landasan dalam menjalani kehidupan yang harmonis, bermartabat, dan bernilai. Akhlak mencerminkan kepribadian dan keimanan seseorang. Adab menunjukkan sikap dan perilaku yang sosial dalam pergaulan, sementara etika menjadi pedoman dalam bertindak secara benar dan adil di berbagai aspek kehidupan. Ketiganya saling berikatan dan membentuk pribadi yang berintegritas, dihormati dan orang lain, serta berkontribusi positif bagi lingkungan. Dalam agama dan budaya manapun, akhlak mulia, adab yang baik, dan etika yang benar selalu diajarkan sebagai kunci kesuksesan hidup di dunia dan di akhirat. Yang saya disampaikan, mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.